بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم امين يا رب العالمين. وبعد، قال Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa ia masuk pasar. Ia berkata, aku melihat kamu di sini sementara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahagikan di dalam masjid. Atas lagi, okey. Wa ba'du, qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, penghuni langit memerhatikan rumah-rumah penduduk bumi yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka memerhatikan bintang-bintang. Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa jika satu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah, pasti syaitan dan dunia lari. Syaitan berkata kepada dunia, tidakkah engkau melihat apa yang mereka buat? Dunia menjawab, biarkan mereka, kerana jika mereka telah bersurai, aku akan membawa leher mereka kepadamu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa ia masuk pasar. Ia berkata, aku melihat kamu di sini sementara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahagikan di dalam masjid. Orang-orang lalu pergi ke masjid dan meninggalkan pasar. Akan tetapi mereka tidak melihat warisan itu. Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat warisan dibahagikan di dalam masjid. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu balik bertanya, apa yang kamu lihat? Mereka menjawab, kami melihat sekelompok orang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Amasi meriwayatkan hadis dari Abu Salih, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat yang selalu memujinya di bumi. Mereka mencatat amalan manusia. Apabila mereka menemui satu kaum sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka menyeru, marilah menuju sasaran. Para malaikat pun datang dan mengelilingi mereka. Kemudian mereka kembali ke langit. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang hamba-hambaku kerjakan ketika kamu meninggalkan mereka? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan memuji, memuliakan dan mensucikanmu. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, tidak. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, nescaya mereka akan lebih banyak bertasbih dan memuliakanmu. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, dari apa mereka memohon perlindungan? Para malaikat menjawab, dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, nescaya mereka lebih takut padanya dan lebih banyak berusaha menghindarinya. Allah bertanya lagi, apa yang dicari oleh mereka? Para malaikat menjawab, syurga. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka melihatnya?
Para malaikat menjawab, tidak. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, nescaya lebih besar lagi keinginan mereka. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersaksi kepada kamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling utama yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yakni tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yakni tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap hari 100 kali, maka ia diberi pahala sama dengan pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Dituliskan baginya 100 kebaikan dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Selain itu, baginya perlindungan daripada syaitan pada hari itu hingga malam. Tidak ada seorang pun memperoleh sesuatu yang lebih utama dari itu, selain mengamalkan lebih dari itu. Tiadalah seorang hamba yang berwudu kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yakni aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Ia masuk dari pintu mana sahaja yang disukainya. Okey, kita sambung sikit lagi. Tajuk daripada kitab kita iaitu tajuk apa ya? Keutamaan zikir kepada Allah SWT, keutamaan zikir, kelebihan zikir, kepentingan zikir, ya, mewakili sifat syukur, ya, mewakili sifat syukur. Nah, oleh tidak mau ulang-ulang lagi, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan selalu memberi impak pelajaran kepada kita, ya. Dan mudah-mudahan menjadikan kita hamba yang bagus, hamba yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sambung lagi kata musannif rahimahullahu taala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, nah ini terkait dengan zikir. Penghuni langit memerhatikan rumah-rumah penduduk bumi. Penghuni langit ai para malaikat. Nah, itu satu tafsir, satu tafsiran. Yang lain mengatakan seluruh makhluk yang menempati langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika 10 makhluk itu lebih apa ya, lebih luas, ya, lebih terbuka. Ya, kenapa? Kerana bukan malaikat saja menempati langit, banyak lagi makhluk lainnya. Nah, Walid terdedah dengan bacaan tentang aliens. Nah, aliens pun makhluk langit juga mungkin. Kan? Cuma ada pernyataan-pernyataan kajian mengatakan aliens itu bukan saja menempati langit, bahkan dasar laut pun ada aliens. Di bawah laut sana. Nah, aku tidak tahu, aku tidak belajar itu. Cerita saja. Jadi, mau menyebutkan tentang apa? Mau menyebutkan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak sampai-sampai di luar daripada pengetahuan kita. Ya, ada yang menempati langit, ada yang menempati bumi, ada yang menempati planet-planet dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang penting riwayat daripada Abu Hurairah ini menyatakan bahawa penghuni langit. Nah, penghuni itu menggambarkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui banyaknya. Ya. Demi Allah kita tidak tahu banyaknya makhluk Allah SWT itu yang menempati langit. Yang tempat mereka adalah di langit. Ya, mereka berada di langit. Di mana langit pada faham kita adalah di atas, gitu kan? Nah. Jadi mereka apa? Mereka memerhatikan rumah-rumah penduduk bumi.
Nah, penduduk bumi itu adalah kita, manusia, dan mungkin makhluk yang lain juga kan. Makhluk yang lain juga menjadi penduduk bumi. Ya begitu. Ya. Diperhatikan oleh penduduk langit, rumah-rumah penduduk bumi yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah penduduk bumi, ya penduduk bumi itu yang namanya manusia, yang namanya jin, ya kan? Yang namanya manusia, berumah itu manusia. Karena kalau kambing itu tidak berumah, ya kan? Kita yang bikin rumah kasih dia. Ya. Dan mungkin juga rumah-rumah penduduk bumi itu termasuk kambing, termasuk ayam, itik, haiwan, sebagainya. Yang mana mereka juga berumah, ya kan? Dan termasuk jin. Iya. Allah. Jadi mereka penduduk langit memerhatikan penduduk bumi, memerhatikan rumah-rumah penduduk bumi yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan yang dizikirkan. Ya. Tidak memadai dengan sebutnya. Ini adalah terjemahan. Nah, pada hakikatnya dizikirkan. Nah, aku mau tanya sekarang, zikir itu maknanya apa, rantau? Perempuan, suara itu perempuan, berpadan dengan perempuan saja. Kuat lagi. Menyebut sesuatu secara berulang-ulang. Menyebut sesuatu secara berulang-ulang dan istiqamah. Nah, itu disebut zikir. Dengan jenab. Nah, itu zikir juga itu. Paham enggak? Nah, yana. Itu zikir juga. Vape. Nah, itu pun zikir juga. Jelas ya? Nah, itu menyebut. Nah, ada zikir yang tidak perlu kepada menyebut. Nah, artinya apa? Melibatkan tingkah lakumu. Nah, isap vape. Keluar asap berkelun-kelun. Nah, itu zikir juga. Ya. Karena zikir itu apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, paham enggak? Jadi ada orang yang dia tidak mengambil vape, dia tidak menghisap vape. Nah, dia lebih subhanallah, alhamdulillah, mak lidahnya berzikir, kan? Contohnya begitu. Tingkah lakunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mau kaitkan dengan apa? Kita mau kaitkan dengan rumah mereka, rumah penduduk bumi yang disebut nama Allah, yang disebut dizikirkan. Nah, kita mau kaitkan dengan itu. Ya. Rumah-rumah yang di dalamnya dizikirkan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna yang kita sebutkan tadi, ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, termasuk berfikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di langit dan di bumi, antara langit dan bumi dan sebagainya. Ya, rumah-rumah yang ada sebegitu. Sebagian ulama mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard fa huwal ilm. Itu adalah ilmu. Nah, sebagian mengatakan begitu. Okey? Jadi dalam rumah itu ada menyebut nama Allah. Dalam rumah itu ada membaca ayat Allah. Ya, dalam rumah itu ada tingkah laku yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rumah itu ada kebaikan-kebaikan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Ya, bukan semata-mata sebut. Nah, sebab itu Walid sebut tadi bumi yang rumah penduduk bumi yang disebutkan dizikirkan. Nah, perkataan itu lebih wajar. Ya, perkataan itu lebih wajar. Dizikirkan. Zikirkan apa? Nama Allah. Nama Allah sesuatu yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kau kemana bangkil? Tiba-tiba ini hari kau ada. Kemarin tiada, kemarin dulu tiada. Bengkak. Kau tidak pergi klinik kah? Sudah pergi? Korek. Okey. Jadi disebutkan dizikirkan nama Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang berkait dengan Allah. Nah, kalau sebut nama Allah mungkin. Ya Rahman, Ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Ya, yang terkait dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang terkait dengan kita sebutkan tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, terkait dengan cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Yang namanya taat, yang namanya patuh dan sebagainya. Nah itu. Sebagaimana mereka memerhatikan bintang-bintang, sebagaimana mereka manusia. Sebagaimana mereka manusia, penduduk bumi. Jangan manusia ya. Sebagaimana mereka penduduk bumi. Nah, penduduk bumi itu terdiri daripada manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang kita nampak dengan tidak nampak, ya kan? Sebagaimana mereka memerhatikan bintang-bintang di langit. Nah, jadi penduduk langit melihat penduduk bumi, ya, rumah-rumah melihat kepada rumah-rumah yang ada zikrullah, manakala rumah-rumah yang ada zikrullah seperti penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Faham kan? Nah, kita pun lihat bintang-bintang, oh cantik bintang itu ya. Nah, tambah-tambah orang bercinta. Nah, lagi-lagi dia tengok bintang kan. Kalau aku boring sudah. Bohong saja cinta-cinta ini. Tahu kan? Aku tidak percaya sudah yang namanya cinta manusia. Bohong saja. Ya. Okey. Jadi, penduduk bumi melihat langit, Masya Allah. Ya, melihat bintang-bintang, Masya Allah. Begitulah. Ya, penduduk langit melihat penduduk bumi. Nah, jika dia tidak nampak dari rumah itu cahaya zikrullah, nah, maka tidak ada makna apa padanya. Jadi dia memerhatikan rumah-rumah, mereka memerhatikan rumah-rumah yang ada, yang keluar daripadanya cahaya zikrullah. Nah, gambaran pada hadis ini mau menyatakan bahawa rumah-rumah yang ada di dalamnya zikrullah bercahaya. Faham tak? Nah, itu. Kita belajar, kita masih lagi bercakap tentang tentang fadilat zikir. Ya, kita sedang bercakap tentang kelebihan zikir. Padahal zikir itu sebenarnya termasuk di dalam syukur itu. Kau tidak ada zikir, kau tidak ada syukur. Demikian juga, kau tidak ada zikir, kau tidak ada taubat. Terkait begitu. Okey. Sufyan ibnu Uyainah. Nah, ini juga sahabat Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa jika satu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah, kaum kemarin kita terjemah sudah, kemarin dulu, kaum dengan makna community, ya, kaum dengan makna kelompok. Kaum bukan makna Cina ke India ke, mau kumpul Cina semua macam mana? Mau kumpul India semua macam mana? Mau kumpul Melayu semua pun tidak boleh, tahu tak? Melayu senang dikumpulkan kalau bikin pampe, fun fair, karaoke, kenduri makan free. Nah, itu senang mengumpulkan Melayu. Ya. Kalau mau kumpul untuk agama, untuk ini, Masya Allah, susah. Sangat susah, tahu tak? Nah, jadi Sufyan sahabat Nabi ini mengatakan bahawa jika satu kaum dengan makna kelompok yang kita sebutkan tadi berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti syaitan dan dunia lari. Nah, ketika berkumpul untuk berzikir, syaitan dan dunia lari. Berarti dalam bahasa yang mudah cakap, syaitan itu sentiasa cuba mau mendampingi manusia. Syaitan di sini adalah iblis ya. Syaitan di sini adalah iblis. Sedangkan syaitan itu adalah karakter manusia yang sudah berubah kepada iblis. Syaitan itu adalah karakter. Nah, itu faham kita ya, walaupun nanti ada fahaman-fahaman yang berbeza. Nah, faham kita
syaitan itu adalah karakter. Adalah karakter diri kita yang cenderung kepada iblis. Dan pakaiannya adalah hawa nafsu. Ya, pakaian kepada syaitan itu adalah hawa nafsu. Jadi kecenderungannya kepada sesuatu yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat syaitan. Okey? Nah, jadi syaitan apabila berkumpul ya satu-satu komuniti, satu-satu kelompok untuk berzikir kepada Allah, syaitan katanya. Ya kan? Syaitan berarti karakter buruk itu akan meninggalkan kita. Iblis yang mendokong karakter buruk itu akan menjauh daripada kita. Nah, itu maksudnya. Ya. Sebab itu kita diajar ya dalam ilmu tarikat. Walid mau mengurangkan sebutan ilmu tarikat, takut nanti jadi fitnah ya. Nah, dalam kelompok-kelompok ahli zikir ya. Nah, selain tujuan zikir itu antara lain adalah untuk membebaskan diri kita daripada syaitan. Nah, itu antara tujuan. Ya. Nah, mungkin selama ini kita bela syaitan saja, kita tidak tahu, betul kan? Kerana kita jahil, kerana kita kurang ilmu dan sebagainya, kita membela syaitan. Membela. Ini bahasa, ini majas saja makil. Bukan seperti membela hantu raya, okey? Kau jangan salah faham itu. Ya, kita membela syaitan, memupuk syaitan. Pribadi ya, syaitan itu pribadi, kepribadian, karakter kita sebutkan tadi. Ya, memupuk, memberi kesenangan kepadanya, memberi kebahagiaan kepadanya ya, dalam jangka masa yang begitu panjang. Nah, kita pun tidak sedar. Sampai-sampai kita pun menjadi payah saja. Itu payah, ini payah, buat itu payah, buat ini payah. Khususnya ibadah. Ibadah menjadi sangat payah kepada kita. Padahal ibadah itu bahagian daripada kecintaan, percintaan hati. Ya. Nah, pun begitu jadi payah. Antara makan, antara merapu dengan solat tahajud, nah kita lebih pilih merapu. Betul kan? Payah saja yang namanya ibadah ini. Nah, itu semua gambaran. Gambaran apa? Gambaran syaitan. Gambaran syaitan ataupun karakter diri kita sudah terhasut, termasuk di dalam iblis. Ya. Sudah terhasut, termakan dengan hasutan iblis. Nah, itu. Jadi kemudian pada satu ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berzikir. Kita menyertai orang-orang yang berzikir. Ya. Nah, ketika itu syaitan kita, syaitan yang karakter yang kita sebutkan sebagai syaitan itu tadi, nah dia akan perlahan-lahan keluar daripada kita, tahu kan? Nah, sebab itu kenapa dan mengapa kita diajarkan secara tidak langsung oleh baginda Nabi SAW. Tapi ini dinafikan oleh kelompok-kelompok Wahabi ini, bilang bid'ah mereka. Ya. Diamalkan oleh sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Diteruskan oleh para tabi'in, para tabi'in. Ya. Berkumpul untuk berzikir. Nah, artinya apa? Zikir beramai-ramai, betul kan? Nah, ada apa? Tapi Wahabi itu dia menafikan, tidak ada zikir ramai-ramai, bid'ah, tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Itu alasan mereka. Ya kan? Nah, ada. Itu memangnya ada. Nah, kita bukan membincangkan soal ada, kita cuma membincangkan soal apa implikasi daripada zikir itu. Nah, Sufyan bin Uyainah mengatakan bahawa implikasinya adalah lari syaitan itu daripada diri kita. Ya. Lari karakter. Syaitan adalah karakter. Lari karakter buruk yang ada pada diri kita. Tahu tak? Nah, kalau lama-kelamaan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya kita terbebas daripada karakter buruk syaitan itu. Faham tak? Nah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, itu. Nah, jika tidak, kita terus saja berperangai dengan perangai syaitan. Habis yang itu, wujud yang ini. Habis yang ini, wujud yang itu. Keluar yang itu, ada yang ini. Keluar yang ini, ada yang itu. Ada saja perangai syaitan dalam kita. Ya. Ada saja penyakit-penyakit syaitan dalam diri kita. Macam-macam. Tidak habis-habis. Kenapa? Karena kita kurang. Ya, kurang dalam zikir. Kurang berkumpul untuk berzikir dan sebagainya. Jelas kah? Nah, itu. Allah ya Allah.
Nah, selain syaitan lari dari kita, dan dunia. Dunia pun lari daripada kita. Dunia dengan makna apa? Dunia dengan makna sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, dunia sesuatu yang tidak menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Welcome Marif, welcome Kak Lisa. We always welcome you all. Selamat pengantin baru. Masih ada bobo pengantin itu kan. Okey. Nah, Masya Allah, ini sesuatu yang sangat, maklumat ini memberi kita pengetahuan, suatu pengetahuan yang sangat besar. Ya. Kadang-kadang kita tertanya-tanya bagaimana kita mau membebaskan syaitan diri kita. Nah ini caranya. Dapat sudah. Ya. Mungkin kamu orang tidak bertanya. Nah, boleh cakap syaitan diri ini macam-macam. Mengumpat. Suka mengumpat orang. Suka fitnah orang. Dan sebagainya. Itu adalah syaitan diri. Ya. Suka mencari keburukan orang. Suka mengembangkan aib orang. Nah, itu semuanya dibangsakan kepada syaitan diri. Ya, ada hadis tentang itu ya. Walaupun kita belum berjumpa hadisnya, jadi kita sebut sebagai pengajaran. Nah, itu yang disebutkan syaitan diri. Istilahnya adalah syaitan. Kemudian terkait dengan diri. Nah, berarti tiap-tiap diri mungkin ada syaitannya. Bagaimana syaitannya? Syaitan itu karakter kita sebutkan tadi kan. Nah, mengumpat. Nah, itu syaitan diri. Itu karakter diri. Dan macam-macam lagi, Pak. Macam-macam lagi. Tidak bersyukur. Kan? Nah, kalau kita mau memperhalusinya, kita bercakap tentang itu saja. Jadi kita pandang secara terbuka saja. Nah, bebaskan diri kita daripada syaitan itu. Caranya dengan berzikir, berkumpul dan berzikir. Nah, begitu. Ya. Kalau secara individu, nah berzikir secara individu. Kalau secara perkumpulan, nah berkumpul dan berzikir secara berkumpulan. Itu kan? Mau zikir apa? Nah, itu perlu belajar. Jangan kau main bantai zikir saja, bukan salah, tidak salah kan? Tapi lebih baik kita belajar. Nah, ini dizikirkan, ini dizikirkan, ini dizikirkan. Ya, nanti akan mengembangkan kita, akan membebaskan kita daripada ikatan dengan syaitan karakter itu tadi. Nah, free kita. Ya, dalam masa yang sama dunia pun lari dari kita. Dunia artinya sesuatu yang tidak menghubungkan Allah, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lari dari kita. Berarti mungkin kita tidak cenderung lagi kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, at the end, penghujungnya kita bersih dari syaitan, kita bersih daripada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jalan kita kan? Ini jalan kita. Inilah tarik kita. Dari awal sampai mudah-mudahan sampai kepada kesudahannya, tariknya begitu. Ya. Kita mau Allah terima diri kita, betul. Ya. Kita mau sempurna hubungan dengan Allah SWT, betul. Nah, kalau demikian, tariknya begitu. Ya. Jadi, tarik ini berada di dalam lingkungan sedar diri. Ya. Di awalnya ilmu, kemudian kita sampai kepada sedar diri. Nah, sedar diri inilah nantinya akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menerima diri kita. Nah, bagaimana kita sampai kepada sedar diri kalau diri kita dipenuhi oleh karakter syaitan yang kita sebutkan tadi? Ya kan? Bagaimana kita sampai kepada sedar diri jika diri kita, diri rohaniah dan jasmaniah kita dibelenggu, diikat, dibutakan oleh syaitan karakter yang kita sebutkan tadi. Nah, dalam masa yang sama kita cenderung kepada dunia. Ya. Nah, macam mana mau sampai kepada sedar diri? Nah, kita dalam keadaan tidak sedar saja. Tidak sedar diri yang kita tersalah. Tidak sedar diri yang kita berdosa. Tidak sedar diri yang kita melanggar sudah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam konteks lain kita melanggar hukum taslim. Ya. Kita tidak sedar yang kita melanggar hukum taslim sudah. Rusak sudah tawakal, rusak sudah taubat, rusak sudah syukur, rusak sudah sifat-sifat itu.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menerima kita? Ya kan? Nah. Paham enggak? Jadi apa yang disebutkan oleh semua yang kita baca, dan hari ini kita baca tentang Sufyan Ibnu Uyainah, sahabat Nabi SAW ini sangat-sangat memberi makna yang besar kepada kita. Tinggalkanlah. Ya kan? Wujudkan zikir. Wujudkan zikir dalam kelompok kita. Nah, kita pun nanti sampai masanya ada. Sekarang ni belum sampai lagi. Mungkin Walid mati nanti baru ada. Ya, dalam kelompok kita zikir. Okey. Pasti syaitan dan dunia lari, Masya Allah. Nah, kita jumpa sudah jalan ya. Secara tidak langsung, kita sudah berjumpa dengan metod untuk membebaskan diri kita dari syaitan dan dunia. Nah, guna pakai metod ini. Ya. Ambil dan guna pakai metod ini. Jangan kau simpan nantilah. Nanti sedar-sedar rusak, perjalanan kita rusak saja. Nah, mudah-mudahan kita mendapat ilmu di sana. Amin ya rabbal alamin. Terus, syaitan berkata kepada dunia. Nah, ketika mereka lari bertempiaran, syaitan berkata kepada dunia. Dunia tidak dapat berlari. Dunia berada di situ. Ya, kecenderungan saja yang akan berlari dari kita. Paham tak? Nah, ketika syaitan bertempiaran lari daripada kita, terbebas pada karakter kita. Nah, syaitan berkata kepada dunia, tidakkah kau melihat apa yang mereka buat? Kau tidak tengokkah? Kau tidak perhatikah? Kau tidak nampakkah apa yang mereka lakukan? Berarti mereka berzikir kan? Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia menjawab. Dunia menjawab bagi syaitan, menjawab kepada syaitan. Biarkan mereka, kerana jika mereka telah bersurai, aku akan membawa leher mereka kepadamu. Nah, dunia berkata, tidak apa, biarlah mereka berzikir. Nanti mereka bersurai, ya, aku akan membawa leher mereka kepadamu. Leher ya, majas kepada leher itu adalah nyawa. Majas kepada leher itu adalah hidup mati mereka, rohaniah jasmaniah mereka. Nah, majas kepada leher itu. Biarkan mereka, kerana jika mereka telah bersurai, aku akan membawa leher mereka kepadamu. Wahai syaitan, not to be worry. Don't worry. Ya, lebih kurang begitu, bah. Jangan risau, jangan susah hati. Nanti mereka bersurai dari zikir, nah aku tangkap leher mereka, aku bawa kepadamu, wahai syaitan. Nah, seolah-olahnya begitu. Jadi mesejnya apa di situ? Mesejnya ialah, sebab itu kita jangan meninggalkan zikir. Sebab itu kita diajar supaya sentiasa berzikir. Hanya saja mungkin kita salah paham. Nah, kalau sentiasa berzikir, kita mau buat kerja apa? Berzikir saja kah? Mau makan apa? Nah, ini salah faham. Ya, pada hakikatnya apapun yang dilakukan tujuannya adalah lillahi rabbil alamin. Nah, zikir semuanya itu. Ya, apalagi kita kaitkan dengan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, semuanya zikir. Itu kan? Nah, sisi lain para ahli rohaniah, orang-orang kerohanian, nah mereka membezakan zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Mereka mengatakan bahawa dalam keadaan apapun zikir itu boleh berlaku. Jika tidak dengan lidahmu, dengan hatimu. Nah, itu satu sisi pandang lagi. Nah, dalam arti kata yang mudah, kita boleh saja sentiasa berzikir. Boleh saja. Bahkan ini boleh berlaku kepada kita. Pernah orang bertanya, masa belajar orang bertanya kepada Syekh ini, macam mana mau berlaku? Dia bilang berlatih. Sebab itu di dalam tariqat ada riyadah dipanggil. Ya, di dalam ilmu tariqah, ilmu tariqah ataupun ilmu zikir, kita katakan mudahnya begitu, ada konsep riyadah. Konsep melatih diri. Ya. Nah, kita perlu melatih diri kita. Jika kita tidak melatih untuk zikir dengan lidah, dengan hati, dengan tingkah laku kita, dengan anggota badan kita, nah sampai bila pun kita tidak akan berlaku. Nah, jadi kita perlu berlatih. Ya. Perlu riyadah, meriadahkan hati kita supaya berzikir. Meriadahkan lidah kita supaya berzikir. Nah, langsung maupun tidak langsung, Walid sedang mengajar kamu orang. Hanya saja kamu orang buat atau tidak. Nah, itu bukan paksaan kan.
Boleh ajar sudah, zikir dengan lidah. Nah, zikir nafsi itu dizikir dengan lidahmu. Sampai sekian masa. Nah, zikir nafsi itu diubah, masuk ke dalam solatmu. Tunggu saja, sedikit lagi. Zikir nafsi itu diubah, zikir dengan hatimu. Nah, sampai-sampai seluruh zikir nafsi itu, ya, seluruh zikir nafsi itu akan memberi kesan kepada lidahmu, kepada hatimu, kepada fikiranmu. Ya, nah. Jadi kepada yang mengikutinya silakan, yang tidak mengikutinya, nah aku mau buat apa? Ya, karena tidak ada paksaan dalam soal-soal begitu. Nah, kalau ada paksaan pun tidak ikhlas, buat apa? Tidak jadi kan? Tidak akan berlaku kebaikannya. Oke. Allah. Nah, jadi bila kita bersurai saja dari zikir, nah datang apa ya? Datang dunia mengheret kita kepada syaitan. Nah, gabung dunia dengan syaitan, nah rusak kita. Ya. Tapi sekurang-kurangnya kita nanti berzikir lagi dan berzikir lagi dan berzikir lagi dan berzikir lagi. Nah, ini nantinya memutuskan terus kita, mudah-mudahan dengan syaitan karakter yang kita sebutkan tadi, dan memutuskan terus kita dengan dunia, ya, memutuskan kecenderungan kita, ya, kepada terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian kata musannif, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa ia masuk pasar. Nah, ini kisah, ini cerita. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan satu cerita. Satu keadaan bagi Abu Hurairah itu sendiri. Nah, satu hari dia masuk ke pasar. Ia berkata, nah ketika dia masuk ke pasar, pasar itu sendiri menggambarkan orang ramai, ya. Pasar, di sana ada jual sayur, di sana ada jual daging, di sana ada jual itu, jual ini, jual keperluan-keperluan orang. Nah, berarti orang berkumpul membeli, mencari keperluan dan sebagainya. Nah, ketika melihat ramainya orang itu, ia berkata, Abu Hurairah berkata, aku melihat kamu di sini, sementara warisan Rasulullah SAW dibahagikan di dalam masjid. Nah, jadi Abu Hurairah dalam riwayat, dalam asarnya, Abu Hurairah naik di satu tempat yang tinggi. Dalam asarnya, ini petikan saja ya. Abu Hurairah dia datang ke pasar, nah tengok orang begitu asyik dengan membeli belah gitu kan. Bukan membeli belah, Pak. Pasar ini kadang-kadang yang membeli belah itu satu hal. Yang tidak membeli belah, yang syok tengok orang saja satu hal, betul kan? Yang namanya pasar itu. Dia syok tengok orang saja, tengok orang sana, tengok orang sini, perhati orang sana, perhati orang sini. Ya kan? Sebab itu ada hadis yang menyatakan bahwa pasar ini tempat berhimpunnya iblis-iblis dan syaitan-syaitan. Dan sampai-sampai siapakah sahabat Nabi yang tidak pernah masuk dia ke pasar? Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah, yang bila mendengarnya hadis Nabi SAW tentang pasar ini tempat berhimpunnya al-mujtama', ya, tempat berhimpunnya iblis dengan syaitan. Nah, dia langsung tidak terlibat dengan pasar lagi. Sampai-sampai orang yang tidak pernah masuk ke Suqul Madinah dulu sampai wafatnya. Nah, kalau tidak silap boleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, dia tidak pernah masuk lagi selepas itu. Ya. Nah, jadi pasar-pasar ini pada sisi apa ya, sisi kerohaniannya banyak membawa kita kepada kelalaian. Nah, begitu kan? Nah, jadi sejauh mana benar. Kita pakai labai di kepala. Baru habis zikir subuh tadi. Ya kan? Subuh tadi kita zikir 100, 300, 600 zikir habis subuh tadi. Jam 8 kita keluar pergi pasar. Nah, ketika kita berada di pasar saja, zikir kita yang 600 itu tunggang langgang semua sudah, betul kan? Nah, kau tengok di situ tetek besar, kau tengok di situ punggung besar, kau tengok di situ macam-macam besar, betul kan? Ini kita bercakap tentang kita ya, kita bercakap tentang keadaan kita, karena orang yang hadir ke pasar itu mungkin mereka tidak faham agama mereka,
Nah kan, jadi mereka mendedahkan aurat begitu begini, campur pula dengan orang-orang yang kafir, bukan agama, bukan Islam, yang kafir-kafir itu. Sulah pendek saja datang ke pasar. Nah, kita tengok semua itu, kita lihat semua itu. Masuk di kepala kita, di akal kita, masuk di hati kita. Balik pulang sembahyang, Allah, nampak si Amoy yang pakai seluar pendek itu. Ya kan? Nah itu betul. Nah berarti rusak kita punya apa? Kita punya zikir, kita punya apapun yang kita bentuk, kita bina sebelumnya. Betul kan? Nah itu keadaan pasar. Sebab itu kurang. Melainkan perlu saja. Oke. Jadi Abu Hurairah ketika dia masuk ke pasar melihat keadaan orang begitu, nah dia naik di tempat yang tinggi. Nah itu ikut asar yang betul ya. Bukan terjemahan. Naik di tempat yang tinggi. Kemudian dia memanggil, ya ma'asyaral Arab. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ya ma'asyaral Quraisy. Ada yang mengatakan ya qaumi dalam riwayat. Dalam periwayatan yang berbeza, nah itu sebutannya. Wahai kaumku katanya. Nah kita ambil yang itu ya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, aku melihat kamu di sini katanya. Aku melihat kamu sekalian di pasar ini ramai-ramai. Sementara warisan Rasulullah SAW dibahagikan di masjid. Nah kata Abu Hurairah begitu. Nah orang-orang mendengar saja. Ketika dia memanggil wahai kaumku. Nah orang-orang mendengar saja. Oh Abu Hurairah mau bercakap apa itu? Apa mau maklumat dia mau kasih itu? Orang dekat dengan Rasulullah. Nah terus dia bercakap. Dia mengatakan, aku melihat kamu di sini, sementara warisan Rasulullah SAW dibahagikan di masjid. Nah, warisan. Orang-orang lalu pergi ke masjid. Nah, mendengar warisan Rasulullah SAW dibahagikan di masjid. Nah, semua orang kelang kabut saja meninggalkan pasar, pergi ke masjid. Ya. Orang-orang lalu pergi ke masjid dan meninggalkan pasar. Akan tetapi mereka tidak melihat warisan itu ketika sampai di masjid. Nah, tidak nampak, tidak dilihat oleh mereka ada pembahagian warisan Rasulullah SAW. Nah, di situ ada apa ya? Ada tanda tanya di situ. Warisan apa? Nah, begitu kan? Nah, ketika mereka melihat tidak ada warisan apapun dibahagikan, mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat warisan dibahagikan di dalam masjid. Dalam teks asalnya, mereka datang kembali kepada Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah dalam perjalanan pulang dari pasar ke masjid, dekat saja kan? Nah, siapa yang berada di Madinah tahu saja. Pasar kurma sekarang, itulah Suqul Madinah. Pasar kurma sekarang. Ini orang yang pergi ke umrah tahu dia. Nah, karena orang yang pergi umrah, yang package-package ini nanti dibawa ke pasar-pasar kurma itu. Kan? Nah, pasar kurma itu lebih luas daripada sekarang ya. Nah, pasar kurma itu adalah Suqul Madinah yang pernah banjir ketika turunnya ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, ayat mengharamkan arak khususnya. Nah, pasar itulah yang banjir. Karena apa? Karena para sahabat memecahkan guri-guri, tung-tung arak mereka. Ini kan? Nah, itu sejarah ya. Oke. Jadi bukan jauh dengan masjid, dekat saja. Nah, ketika Abu Hurairah bercakap-cakap begitu, orang lari ke masjid, dia pun mau pulang ke masjid. Nah, jadi orang-orang itu berlari ke masjid. Nah, didapati tidak ada pembahagian warisan apapun di masjid. Nah, kan? Nah, mereka berlari semula untuk ke pasar. Nah, bertemu dengan Abu Hurairah ya di pertengahan jalan itu, bertemu dengan Abu Hurairah. Kata mereka, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat warisan dibahagikan di masjid. Nah, terus mereka cakap saja. Abu Hurairah balik bertanya, apa yang kamu lihat? Nah, justru kamu pergi ke masjid itu tidak melihat warisan yang dibahagikan. Apa yang kamu lihat di masjid itu? Mereka menjawab, kami melihat sekelompok orang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Nah, orang-orang ramai tadi menjawab, nah mereka sebenarnya tidak melihat pembahagian. Yang mereka lihat adalah sekelompok orang sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Lalu Abu Hurairah berkata, itulah warisan Rasulullah SAW. Ya, berzikir
kemudian membaca Al-Quran dan lain-lain yang kita nisbahkan, yang kita kaitkan dengan makna zikir. Nah, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajarannya pada kita di sana, kita pun perlu begitu kan, mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya menjadi sebahagian daripada bentuk hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebahagian daripada sifat hubungan atau sifat berhubungnya kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada salawat. Ya kan? Kenapa? Nah, itu dibangsakan. Banyak teks yang ulama mengatakan itulah warisan baginda Rasul. Warisan di sini maksudnya perkara baik yang diajarkan oleh Rasul supaya diamalkan oleh kita. Nah, itu. Masya Allah. Mana ada kita masa mau zikir-zikir kan? Sibuk kita. Saham sana, saham sini, projek sana, projek sini. Nah, tidak ada masa mau zikir-zikir. Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Kemudian kata musannif, Al-A'masi meriwayatkan hadis dari Abu Saleh. Ini hadis ya. Al-A'masi meriwayatkan hadis dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu taala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Nah, ini maksud hadisnya. Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat yang selalu memujinya di bumi. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat, memiliki ada para malaikat duduknya di bumi memuji Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Mereka mencatatkan amalan manusia. Nah, malaikat itu antara lain adalah mencatatkan amalan manusia. Berarti sudah tentu dia berada di bumi kan? Yang namanya raqib, yang namanya atid menurut Al-Quran. Nah, itu kerjanya mencatat amalan manusia. Kalau sudah mencatatkan amalan manusia, di mana mereka? Di bumi. Apalagi diisyaratkan oleh hadis baginda Nabi, nah mereka ada di kanan kiri kita saja. Masya Allah. Itu kan? Apabila mereka menemui satu kaum sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, nah apabila malaikat yang berada di bumi sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala itu, ya, atau yang terkait dengan mencatat amalan manusia itu, apabila mereka menemui satu kaum kelompok. Nah, itu terjemahan kita ya. Satu kaum kelompok sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak lari daripada makna zikir yang kita definisikan itu ya. Mereka menyeru, marilah menuju sasaran. Mereka menyeru, marilah menuju sasaran. Mereka menyeru artinya mereka mengajak sesama mereka. Ya. Mereka menyeru, artinya mereka mengajak sesama mereka, sesama para malaikat. Ya. Marilah menuju sasaran. Nah, dalam arti kata yang lain, orang yang berzikir itu menjadi sasaran para malaikat. Nah, begitu. Para malaikat pun datang mengelilingi mereka. Nah, ketika satu kaum itu berzikir, ya, para malaikat pun datang mengelilingi mereka atau dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Ada tafsir hadis ini mengatakan para malaikat datang mengelilingi dan turut berzikir dengan zikirnya kita manusia dan turut mengaminkan doa-doanya kita manusia. Nah, itu dalam tafsiran hadis. Ya. Boleh lihat di dalam Mishkatul Masabih nama kitab hadisnya. Jadi majlis zikir kita berzikir, nah datang malaikat lain menyebut kepada malaikat lain bahawa di sini ada orang yang sedang berzikir, ada kelompok yang sedang berzikir. Nah, datang mereka mengelilingi orang yang sedang berzikir itu. Nah, kemudian sama berzikir, kemudian mengaminkan doa-doa orang-orang yang berzikir itu. Nah, begitu. Kemudian mereka kembali ke langit. Setelah itu mereka pun kembali. Yang ke langit kembali ke langit. Begitu kan? Yang berada di bumi, nah mereka berada di tempat-tempat mereka masing-masing.
Allah Subhanahu wa taala bertanya. Nah, ketika yang kembali ke langit itu, Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah yang hamba-hambaku kerjakan ketika kamu meninggalkan mereka? Sedang Allah Maha tahu. Ya kan? Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada ketidaktahuan, ya. Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, meliputi sekaliannya. Nah, berarti Allah Maha tahu. Justru ada dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Allah bertanya kepada malaikatnya, ya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan memuji, memuliakan dan mensucikan-Mu, wahai Allah. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, tidak. Mereka tidak melihat-Mu, wahai Allah. Tapi mereka memuji, memuja, ya. Istilahnya begitu kan, memuji, memuliakan, mensucikan-Mu. Padahal mereka tidak pernah melihat-Mu. Para malaikat menjawab tidak ketika ditanya Allah. Allah SWT bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatku? Nah, dalam keadaan mereka tidak melihat Allah, mereka memuji, memulia, mensucikan-Mu, wahai Allah. Nah, bagaimana jika mereka melihatku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihat-Mu, nescaya mereka akan lebih banyak bertasbih dan memuliakan-Mu. Ya. Jadi pelajaran yang kita perlu ambil di sini, ya, kita banyakkanlah bertasbih, ya, banyakkan memuji, memuliakan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak melihat. Kenapa? Nah, para malaikat itu bercakap, berdialog dengan Allah. Allah menyatakan kebaikan-kebaikannya. Gitu kan? Okey. Allah bertanya lagi, dari apa mereka memohon perlindungan? Ya, mereka minta perlindungan daripada apa? Para malaikat menjawab, dari api neraka. Allah SWT bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka melihatnya? Nah, mereka minta perlindungan daripada api neraka. Apakah mereka melihat api neraka? Para malaikat menjawab, tidak. Allah SWT bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Bagaimana mereka tidak melihat api neraka, ya? Bagaimana sekiranya mereka melihat api neraka? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, nescaya mereka lebih takut padanya dan lebih banyak berusaha menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apa yang dicari oleh mereka? Kepada para malaikat. Ya. Para malaikat menjawab, mereka mencari syurga. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka melihatnya? Apakah mereka melihat syurga? Para malaikat menjawab, tidak. Ya, betul kan? Kita tidak melihat syurga. Orang-orang yang zikir pun tidak pernah melihat syurga. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Bagaimana sekiranya mereka melihat syurga? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, nescaya lebih besar lagi keinginan mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersaksi kepada kamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Ini hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Amasi. Kita baca tadi sudah. Diriwayatkan oleh Al-Amasi, di mana dia mengutip daripada Abu Saleh. Abu Saleh mengutip daripada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengutip daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengutipnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah sifat hadis ini tetap fadail, ya, bukan muhkamat. Tetap fadail saja. Jadi jangan kamu orang ambil hadis ini buat hukum. Ya, nah fadail saja sifatnya. Okey. Mudah-mudahan menjadi motivasi yang besar kepada kita. Ya. Masya Allah, para malaikat mendoakan, para malaikat mengaminkan ketika kita berada di dalam majlis zikir, ketika kita berada di dalam keadaan-keadaan berzikir. Masya Allah. Jangan kita berada dalam keadaan-keadaan berdosa, ya. Para malaikat melaknat. Allah, ya Allah. Ya, jadi kalau kita jawab tadi dalam keadaan-keadaan berzikir, nah para malaikat mendoakan keampunan, mengaminkan doa kita dan sebagainya. Nah bayangkan kita berada di dalam keadaan berdosa. Allah, Masya Allah. Para malaikat melaknat juga, Pak. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadis Nabi lagi. Ucapan yang paling utama yang diucapkan oleh aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi sebelumku. Para nabi
arti jalur kenabian. Ya, jalur kenabian yang banyak, 124,000. 25 yang wajib diketahui gitu kan. Nah. Jadi katanya aku, baginda Nabi SAW, aku ay baginda Nabi Rasulullah SAW, dan para nabi sebelumku, para nabi sebelum daripada Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad SAW, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu yang dizikirkan. Sebab itu orang, para ulama menamakan ini zikir para nabi. Ya, az-zikrul anbiya, dalam dalam orang panggil apa, dalam struktur zikir, nah itu dipanggil zikir anbiya. Ya, jangan sampai kita sekurang-kurangnya kita tahu bah nama-nama zikirnya, kan? Ini apa misalnya kan. Nah, ini namanya tasbih, ini namanya tahmid, ini namanya tahlil, kan? Nah, ini namanya apa misalnya begitu, ya. Karena setiap zikir ada nama-namanya juga. Oke, jadi zikirnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yakni maksudnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ya. Nah, itu maknanya. Dan zikir ini disebut sebagai zikir anbiya ataupun zikir para nabi-nabi. Masya Allah. Jadi apa salahnya jika kita ambilkan sebagai zikir kita? Itu kan? Jadikan sebahagian daripada zikir kita. Begitu. Walaupun ini zikir para anbiya, justru para anbiya itu menjadi ikutan. Nah, apa yang mereka lakukan, ambil saja untuk kita lakukan. Begitu kan? Nah, dalam kita pun ada. Dalam zikir nafsi itu ada, ya. Cuma dipendekkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, ya. Dipendekkan sesuai dengan keadaan kita yang baru-baru belajar berzikir saja. Dulu pun berzikir, tapi berzikir dalam keadaan kita tidak tahu apa. Nah, sekarang kita berzikir dalam keadaan kita tahu sudah kenapa, mengapa, untuk apa. Nah, begitu. Nah, itu lebih bagus kan? Oke. Kemudian lagi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Ya. Nah, sampai setiap hari 100 kali. Ada pendapat mengatakan ini ada hadis yang daripada baginda Nabi SAW. Manakala pendapat lain mengatakan ini pendapat para sahabat dalam meletakkan bilangan yang wajar dizikirkan, nah begitu kan. Jadi pendapat berbeza. Nah, jadi katanya setiap hari 100 kali. Maka ia diberi pahala. Nah, kita jarang menggunakan pahala, kita gunakan kebajikan, gitu kan. Nah, pahala ai kebajikan. Kita mau keluar daripada belenggu pahala dalam fikiran kita. Kita mau keluar daripada belenggu pahala. Kita tidak mau terikat dengan pahala. Nah, pahala itu milik Allah, begitu saja. Ya. Tugas kita hanyalah melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Nah, begitu. Nah, setiap hari 100 kali, siapa yang menzikirkan setiap hari 100 kali, maka ia diberi pahala ai kebajikan sama dengan pahala ai kebajikan memerdekakan 10 hamba sahaya. Sama dengan kebajikan ai kebaikan memerdekakan 10 hamba sahaya. Dituliskan baginya 100 kebaikan. Dituliskan baginya 100 kebaikan. Dan dihapuskan darinya 100 keburukan. Allah membersihkan daripada kita 100 keburukan kita. Ya, keburukan-keburukan yang menjadikan kita berdosa.
Nah, kita belajar sudah dosa menyebabkan kita bertambah dosa. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keburukan-keburukan itu, nah mudah-mudahan tidak bertambah lagi dosa kita. Terhenti di situ saja. Nah, begitu maksudnya. Selain itu, baginya perlindungan daripada syaitan. Selain itu, baginya perlindungan daripada syaitan pada hari itu hingga malam. Perlindungan daripada syaitan. Nah, syaitan di sini adalah bukan karakter ya. Syaitan di sini bukan karakter. Syaitan di sini adalah fitnah iblis. Nah, dhabitkan begitu. Syaitan di sini adalah fitnah iblis. Nah, dia tidak boleh menghasut kita. Tidak boleh mendatangkan fitnahnya kepada kita. Tidak boleh meracun kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun memperoleh sesuatu yang lebih utama dari selain yang mengamalkan lebih dari itu. Katanya, tidak ada seorang pun memperoleh sesuatu. Maksudnya tidak ada lebih besar zikir, ya, tidak ada lebih besar zikir, ataupun tidak ada lebih besar kebajikan, ya, disebut lebih utama. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih besar kebajikannya selain daripada mengamalkan yang kita sebutkan. Selain daripada mengamalkan yang disebutkan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dikatakan begitu. Tidak ada seorang pun memperoleh mendapat sesuatu yang lebih utama, lebih besar, dari selain yang mengamalkan lebih dari itu. Selain yang mengamalkan zikir yang kita bacakan tadi, lebih daripada 100. Lebih dari itu, lebih daripada 100. Nah, sebab itu ada ulama yang mengatakan orang yang mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lebih daripada 100, dia tidak akan terkena sihir. Nah, ada riwayat begitu. Bukan hadis, ya, bukan hadis. Ada riwayat daripada para sahabat, kemudian diriwayatkan oleh tabi'in dan seterusnya. Ya. Jadi kau mau zikir, cuba tengoklah, bolehkah? Cuba tengok 200. Coba. Jam 8 pagi sampai jam 12 kau belum habis lagi buat 100. Nah, jadi masak pun tidak, apa pun tidak. Kenapa? Saya berzikir. Nah, ketika itu masak lebih afdal dari zikir kau. Kan? Karena masanya sangat panjang. Ya, Walid pernah mencuba semua ini. Panjang masanya. Nah, boleh dipendekkan. Nah, masa 3 jam untuk 100 boleh jadi sejam boleh. Tapi kau sebutnya tidak betul. Tuang kabut saja. Okey? Nah, itu. Terus, tiadalah seorang hamba yang berwudu. Nah, di sisi lain terkait dengan zikir itu, ya. Tiadalah seorang hamba yang berwudu kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Nah, ini sunnah, ya. Ini sunnah. Kita habis berwudu, kemudian berdoa, ya kan? Doa selepas wudu. Nah, itu sunnah. Walaupun ada di kalangan Wahabi itu menafikan. Bilangnya ini tidak sahih lah, begitulah, beginilah. Nah, itu terserah dia. Ya, tetapi pada riwayat yang banyak, berdoa selepas wudu itu sunnah dengan riwayat yang sahih pada sisi kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Kemudian mengangkat tangan lalu berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin wal muttaqin wal rasyidin wal apa. Nah, itu terserah kita tambah. Ya, karena ia adalah doa. Tidak salah kita mau tambah apapun. Ya, kecuali kepada perkara-perkara yang jahat saja. Kau tambah di ujung, jadi kalau aku penyamun yang gaib. Nah, ketika itu kau berdosa besar. Faham ke? Nah, selama mana kau berdoa baik, nah silakan saja.
Selepas habisnya, ya Allah jadikan wajahku seseri wajah baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Nah silakan Mbak. Ya. Jadikan wajahku secantik siapa? Secantik Ratu Balqis. Cantik Ratu Balqis? Nah, itu andaian kau saja, tidak dinyatakan pada dia. Yang dinyatakan adalah kekayaannya, kehebatannya itu saja. Cantik tidak dinyatakan, Pak. Mungkin saja cantik kan? Jadi, itu terserah, boleh saja. Ya Allah, selepas kau ambil wuduk sebab baca doa sebab ya Allah, jadikanlah wajahku ini berkilat-kilat, berkilau-kilau seperti kilaunya berlian. Nah boleh saja Pak, tidak salah itu. Hanya saja para ulama mengatakan bid'ah karena kau menambah-nambah sesuatu yang tidak disebut oleh baginda Nabi. Persoalannya apakah itu salah? Tidak kan? Nah, itu saja. Kak Walid selalu berdoa, ya Allah, kasihlah ku muda selama-lamanya. Tapi tua juga, Pak. Ini hari sakit saja. Kemarin ini hari ku sakit saja. Sakit semua. Hati sakit. Semua sakit, Pak. Ku heran sudah ini. Ini dekat mau mati sudahkah? Okey, Pak. Tidak apa. Nah, maknanya tadi ya. Maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, aku bersaksi. Nah, aku itu kita kan? Aku itu adalah kita yang berdoa. Bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Jadi orang-orang yang berdoa begitu, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Nah, ini termasuk hadis fadail ya. Jangan kita salah sangka, Walid berkali-kali ulang ya, ni kamera ini rakam ini ya. Ini hadis-hadis fadail. Jangan kau cuba membuat hukum. Kalau macam itu kau ambil wuduk saja. Kau pun bangkil pun ambil wuduk. Kemudian baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin wal muttaqin. Amin rabbal alamin. Dia pun amin, dia masuk tidur. Bukan dia solat. Fahamkah? Kenapa? Nah, dia menjadikan hadis ini ahkam, hadis ini hukum. Nah, bilang hadis ini bilang begitu saja, Pak. Baca doa saja, buka pintu syurga sudah. Jadi aku mau buat apa? Kamu orang mau sembahyang, aku pintu syurga buka sudah nih dengan doa ini, dengan kelang kabut jadi semua nanti habis. Begitu kan? Nah, karena itu hadis ini tidak menempati hadis muhkamat, sama saja. Sifatnya adalah fadail. Ya, sifatnya adalah fadilat. Jelasnya, fadilat itu menjadi apa? Fadilat itu menjadi sebahagian motivasi untuk kita mengamalkan apa-apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Nah, justru berdoa selepas wudhu itu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi berdoalah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripadanya. Jadi katanya, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu syurga, ia masuk dari pintu mana sahaja yang disukainya. Wallahu alam. Allah yang Maha tahu. Ini hadis fadail saja. Okey, jadi habis sudah kita perbincangan kita terkait dengan struktur yang keluar daripada syukur ya. Struktur yang keluar daripada syukur. Sekurang-kurangnya kita menggariskan 3 struktur syukur. Ya. Nah, keluar dari sini zikir. Ya, kemudian apa? Tafakkur. Nah, tafakkur, kemudian ilmu. Pengetahuan kita tulis kan? Nah, tulis Arab semula, ilmu. Kemudian pengetahuan. Nah, ini gambaran-gambaran sifat yang keluar ya daripada syukur. Pertama sekali zikir. Nah, kita habis sudah belajar. Nanti kita sambung. Kita sambung apa? Nah, tafakkur, betul Pak? 75 itu tafakkur. Jadi terkait dengan syukur ini akan keluar darinya zikir, ya, keluar darinya tafakkur, dan keluar daripadanya ilmu pengetahuan. Nanti di bawah itu berlaku. Apa yang akan berlaku?
Ya, begitu. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman. Apalagi perkara yang sedang kita bincangkan ini merupakan sifat rohaniah mukminin. Nah, sifat yang menjadikan kita sebagai mukmin. Ya, bukan suatu hal yang dipandang remeh-temeh ya. Sifat yang menjadikan kita sebagai mukmin. Bukan satu hal yang remeh-temeh. Justru berilah perhatian, nah, khususnya apabila kita membincangkan tentang hal-hal yang keluar daripada sifat-sifat induk. 9 sifat ya. Nah, hal-hal yang keluar daripadanya. Nah, itulah yang menggambarkan keseluruhan sifat induk itu. Okey? Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu pengetahuan. Ya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kepada tujuan-tujuan kita. Mau Allah Subhanahu wa taala terima diri kita, mau sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berhenti di situ. Kemudian kata musannif wallahu a'lam. Oh, hari ini kita berhenti awal ya. Eloklah kita berhenti awal. Walid pun tak berapa cergas ni. Nah, ada pertanyaan dah. Bangkil. Muka surat berapa kau cakap tu? 72? Okey. Tak, ini untuk kebaikan. Ini untuk hal yang terkait dengan zikir. Nah, hal terkait dengan zikir. Kau ketika kau duduk dalam pondok, kau berkhayal. Nah, dunia menyebut syaitan belenggu diri kau. Dunia pun ketawa saja dengan syaitan. Dunia dengan syaitan itu bergelak-gelak. Kau tengok apa jadi si Akil ni. Kau tengok apa jadi si Akil ni. Main game saja dia. Kau tengok. Seronok saja dunia dengan syaitan itu, tahu tak? Nah, ketika kau belum solat ini, astagfirullahaladzim, kau pun bangun, ya, ambil wuduk, masuk dalam surau. Nah, ketika itu bertempiaran syaitan itu lari. Faham tak? Nah, ketika syaitan itu lari, dunia pun lari daripada kau ketika itu, apalagi kau kuat untuk mendirikan solat, ya. Nah, lari syaitan, lari dunia. Ketika itulah syaitan berkomunikasi dengan dunia, dunia berkomunikasi dengan syaitan. Kata syaitan, kau tidak lihatkah si Akil mau buat apa? Kata si syaitan, ya, aku tahu si Akil mau sembahyang, tapi kita berjaya menghasut dia sudah. Dekat maghrib sudah baru sembahyang asar. Nah, begitu, ya. Nah, dia bilang tak apa, tidak apa, biar dia sembahyang. Bilang dunia kepada syaitan. Dunia bilang kepada syaitan, biar dia sembahyang. Nanti lepas dia sembahyang, nanti aku bawa lehernya kepada engkau, wahai syaitan. Nah, begitu maksudnya. Berarti dia tidak akan berhenti menghasut kita. Faham tak? Nah, itu. Dunia dengan syaitan tidak akan berhenti menghasut kita. Sesuatu yang akan membantu kita untuk lepas daripada hasutan dunia dan hasutan syaitan. Tokinya adalah iblis, kan? Nah, melepaskan kita daripada hasutan dunia dan syaitan adalah zikrullah. Nah, itu maksudnya. Kita sentiasa mengingatkan diri kita berhubungan dengan Allah SWT, itu yang akan membebaskan kita. Ya, jangan main game. Nah, main game itu tidak akan membebaskanmu daripada dunia dan syaitan. Bangkit. Kau nanti lagi syok main game, kan? Nah, padahal lara saja. Kenapa kau lagi syok? Nah, itulah dunia, bangkil. Ya, kau tidak perlu jawab aku, itulah sifatnya dunia. Semakin lama kita semakin syok. Semakin lama kita semakin syok. Semakin lama kita semakin syok. Nah, begitu kan? Nah, Allahu a'lam. Allahu akbar. Okey.
Nah, Walid kemungkinan akan memberi kamu orang cuti. Nanti Walid atur ya. Seminggu atau 2 minggu. Aku mau terbang ini. Ya. Tapi masanya belum tentu. Nanti aku tentukan dulu. Oke. Aku mau terbang, Pak. Jangan kacau aku mau kemana. Jangan kamu orang tanya-tanya. Diam-diam duduk di sini sudah belajar. Nah, itu tugas kamu orang. Oke, tiada soalan, ada soalan kah? Habis sudah, tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Bukan cuti terus ya.